Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 66 sesi Kamis 2 praktikan simulasi komputer 2025. Di sini kami akan menjelaskan simulasi software analogic discrete dan juga Vensim untuk memenuhi tugas besar simulasi komputer tahun 2025. Dengan saya sendiri, Khairuddin Febran Nur Habib dengan NPM 23137 dan teman saya. Saya Muhammad Zainul Said, NPM 23141. Sini kami akan mengawali dengan simulasi diskrit menggunakan logic. Pertama ya membuka logiknya. Oke, di sini sudah di software logic. Langkah pertama yaitu membuka file, new, dan ke model. Nah, di sini untuk nama bisa menyesuaikan. Saya kasih nama tubes, Sikom 2025. Nah, untuk ini second, step. Untuk penyimpanan, kita bisa memilih, menyesuaikan. Oke, finish. Nah, menentukan menentukan mulai simulasi dan akhir simulasi, sini membuka simulasi main. Nah, di sini ada tanggal. Sini stop, kita ganti ke add special date. Nah, di sini kita isi 09, belum tahu 9 pagi. Di sini tanggalnya kita samain aja. Untuk bulannya kita samain aja. 05. Nah, untuk terakhir yaitu kita isi ke 15 atau jam 3. Nah, di sini ada detiknya yaitu second dengan 21.600 detik. Sini kita checklist. Sorry, kita checklist. Nah, selanjutnya yaitu halaman main ke pilot. Di sini kita double klik action tab dan seret ke halaman main. Kita ganti namanya ayam. Oke, next. Nah, ini kita ibaratkan ayam itu box. Karena di sini tidak ada bentuk ayam. Kita finish. Terus selanjutnya, nah di sini ada menu ayam. Selanjutnya ke main lagi. Kita double klik action tab dan set ke halaman main. Jadinya kini saya kasih nama karyawan atau operator, terserah. Kita next. Nah, di sini ada momen satu. Kita pakai momen satu. Kita finish. Untuk selanjutnya, halaman main. Ini kita membuat layout untuk simulasinya. Yang pertama yaitu source. Double klik, seret. Nah, untuk source kita ganti namanya bahan baku datang. Di sini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita ganti ke underscore. Sini. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita rapikan dulu. Kita pilih select output untuk masukkan inputnya. Di select output, kita show name, kita unchecklist. Probability-nya kita ganti 1. Oke. Ini kita hubungkan, double klik. Selanjutnya ada Q, kita masukkan double klik. Nah, Q ini kita isi ayam geprek.
karena kita cuma menggunakan satu produk atau satu menu yaitu ayam geprek. Jadi kita menggunakan select output yang satu ini. Oke, selanjutnya kita cari time measure start. Time measure start kita seret ke halaman main. Kita ganti namanya waktu mulai. Mulai. Oke. Kita hubungkan, kita rapikan dulu. Oke, selanjutnya menuju ke service. Di sini service dibuatkan untuk proses produksi. Oke. Untuk produksi pertama, kita ganti ke pembumbuan dan penepungan. Oke, kita hubungkan lagi. Ini namanya kita taruh bawah aja. Selanjutnya service lagi. Di sini kita menggunakan 5 service atau 5 stasiun produksi. Nah, oke, yang service kedua kita ganti namanya penggorengan. Oke. Ini kita pastikan nyambung ya. Selanjutnya service ketiga, kita lebarkan dulu. Nah, untuk melebarkan, kita klik, kita lebarkan. Oke. Untuk service ketiga yaitu pembuatan sambal satu. Oh ya, di sini ada 3 stasiun yang sama nanti. Nah, untuk mengkoneksikannya, kita menggunakan select output 5. Oke. Untuk select output 5, kita unchecklist show name-nya, kita hubungkan. Hmm. Kita rapikan dulu. Oke. Kemudian sambal. Sorry. Ini bukan service lagi, service yang keempat. Service keempat yaitu proses pencampuran satu. Nah, di sini pencampuran itu pencampuran antara sambal dengan ayamnya. Kita hubungkan lagi. Oke. Untuk service terakhir yaitu penyajian. Ini namanya penyajian. Yang satu. Oke. Kita lebarkan lagi. Selanjutnya yaitu
time measure N atau waktu untuk menyelesaikan atau waktu total. Sini kita ganti ke waktu total. Oke, gabungkan. Nah, selanjutnya yaitu sync. Kita double klik, kita arahkan ke halaman main. Nah, untuk sync ini itu tahap akhir, kita kasih nama penjualan. Oke. Pastikan stasiun semuanya terkonek antara satu sama lain. Oke. Nah, di sini kita lihat ada output, ada layout untuk simulasinya. Selanjutnya kita kasih karyawan atau operator, yaitu dengan menggunakan resource pool. Resource pool ini. Nah, di sini kita kasih nama karyawan satu. Karyawan boleh, operator juga boleh, serah. Di sini namanya kita taruh bawah aja. Oh ya, sebelumnya ini tadi kan tiga stasiun ini ada yang sama, kita salin aja. Yang cara gini. Nah, oke, kita salin. Nah, nanti otomatis namanya akan ganti ke dua. Kita rapikan dulu. Nah, di sini untuk menghubungkan, kita double klik jauh kecil ini, kita seret. Nah, untuk membelokkan kita klik satu kali dan sambungkan. Klik satu kali lagi. Nah, di sini kita sambungkan lagi ke sini, ke waktu total. Oke. Nah, di sini balik lagi ke karyawan ini. Untuk mempersingkat waktu, kita salin juga karyawan. Nah, otomatis akan berganti dengan karyawan, karyawan dua. Jadi kita tidak mengganti-ganti lagi. Di sini kita menggunakan 4 karyawan. Nah, untuk tiga stasiun ini dikerjakan oleh satu karyawan. Oke. Udah. Untuk mensimulasikannya kita membuat layout lagi untuk simulasi di bawah sini ya. Nah, kita double klik pad, kita klik pad di sini satu kali dan untuk mengakhiri kita klik 2 kali. Oke. Selanjutnya ada rectangular node. Kita double klik, kita seret. Nah, kita sesuaikan. Nah, di sini nanti untuk tempat simulasi di runningnya nanti. Kita sesuaikan sesuai keinginan. Oh ya, pet ini kita kasih nama antrian ayam geprek. Nah, di sini misalkan ini di queue ayam geprek. Nah, untuk rectangular node kita kasih nama antrian pembumbuan dan penepungan. Oke. Selanjutnya rectangular node lagi, kita seret, kita taruh sini. Nah, di sini kita kasih nama tempat karyawan satu. Jadi nanti simulasinya
karyawan satu di sini. Tempat karyawan satu. Oke. Jadi nama harus sesuai dengan yang di atas ini. Selanjutnya ada point note, kita double klik, kita seret ke sini. Nah, di sini nanti untuk simulasi stasiun kerjanya. Kita sesuaikan aja, sesuai keinginan. Oke. Terus di sini kita kasih nama stasiun. Kita singkat saja di ST, pembumbuan dan penepungan. Oke. Nah, di sini kita berhubung mempunyai 5 stasiun dan 3 stasiun yang sama, kita copy aja supaya mempersingkat waktu. Ctrl C. Kita susun. Di sini berhubung 3 stasiun, 1 karyawan, jadi kita edit lagi nanti. Oke, oke. Kita berikan lagi. Kita ini. Oke. Kita salin cuma ini aja. Oh ini, sorry. Berhubung di sini karyawannya cuma 1. Edit nanti. Oke. Kita salin lagi ini. Terus sampingnya. Nah, di sini kita seret ke arah kanan. Kita rapikan aja. Ini terlihat bagus. Di sini kan ada 3 stasiun yang sama. Nah, di sini kita salin lagi. Untuk nyalinnya mudah, kita seret gini. Kita salin, Ctrl C. Oke. Untuk nama-namanya kita ganti. Di sini kan tadi antrian pembumbuan dan penepungan. Di sini ada stasiun pembumbuan dan penepungan. Nah, di sini kita ganti antrian penggorengan. Ini juga kita ganti stasiun penggorengan. Sini untuk karyawan sudah tepat, tidak perlu diganti. Ya. Selanjutnya ada pembuatan sambal satu. Nah, di sini ganti namanya juga pembuatan sambal satu. Selanjutnya ada antrian pencampuran satu. Di sini stasiun pencampuran satu. Nah, di sini
penyajian satu. Ini ada stasiun penyajian satu. Oke. Di sini supaya mempersingkat waktu, kita hapus saja ini supaya nanti kan namanya beda, namanya sama. Kita salin lagi, otomatis nanti akan mengikuti. Sesuaikan. Di sini ada kita cek antrian pembuatan sambal 2, stasiun pembuatan sambal 2. Oke, kita cek-cek pencampuran 2. Nah, di sini sudah tepat ya penyajian. Oke. Nah, untuk di tempat karyawan, kita klik attractors. Nah, number of attractors kita ganti satu. Oke. Di sini kan hadapnya ke kanan. Nah, untuk mengubah ke arah atas, kita tambahin angka 270 di orientation. Nah, di sini yaitu tempat untuk karyawan. Jadi, karyawannya nanti menghadap ke stasiun kerja. Lakukan yang sama di karyawan-karyawan selanjutnya. Satu, kita klik ini 270. Atos 1, 270. Kita klik 270. Nah, di sini karyawan sudah menghadap ke atas semua. Kita rapikan. Oke, di sini udah sama semuanya. Kita cek-cek lagi untuk menghindari error. Ini sudah. Nah, untuk pengisian data, kita mulai dari bahan baku. Bahan baku ini kita isi ke 50 per second. Jadi nanti ayamnya datang per house, maaf, per house. Kita jadi nanti ayamnya datang 50 per jam. Nah, untuk ajennya kita ganti ke ayam. Pastikan ke ayam semuanya. Oke. Nah, di sini sudah ayam. Untuk selanjutnya ke ini. Ini pastikan ayam ya. Nah, ini probability-nya satu karena cuma satu menu atau satu unit produk. Jadi satu. Jadi ayam geprek. Kita maksimalkan capacity. Kita checklist. Nah, untuk agen lokasinya, kita ke antrian ayam geprek yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk queuing-nya, Vivo. Ini pastikan untuk agen tab-nya ayam. Oke, selanjutnya ada waktu mulai. Waktu mulai juga ayam ya, ini harus ayam. Nah, di sini ada pembuatan, pembumbuan dan penepungan. Sini, kita geser ke sini. Oke. Nah, di sini di short test kita kasih tanda plus.
Nah, ini kan di karyawan satu. Kita kasih ke karyawan satu. Nah, untuk maksimum queue-nya kita checklist. Nah, di sini untuk masukkan datanya, nanti menggunakan bantuan software EasyFit. Jadi kalau di Anylogic tidak bisa menggunakannya langsung, jadi harus menggunakan bantuan software. Ikut softwarenya. Nah, untuk datanya sudah saya salin ke sini ya. Nah, ini untuk data-datanya 1 sampai 10. Di sini kita ibaratkan pembumbuan dan penepungan, penggorengan, pembuatan sambal. Di sini pencampuran. Nah, di sini datanya saya kasih kayak saya taruh ke Excel. Ini ada pembumbuan dan penepungan, penggorengan, pembuatan sambal, pencampuran, penyajian. Oke, kita langsung salin ke isi feed-nya. Sini sudah saya salin. Nah, untuk mencari nilainya, kita blok untuk kolom, kita ke gambar petir ini atau ke analyze. Masuk ke analyze itu yang feed distribution. Oke, kita ganti ke discrete. Kita oke. Nah, ke goodness of fit. Di sini kita cari yang rank 1 di Kolmogorov Smirnov. Di sini ada di uniform rank 1. Kita ke summary. Nah, untuk di uniform nilainya yaitu 47 dan 53. Kita kembali ke analogiknya. Oke. Nah, di sini untuk mengisinya, kita Ctrl A, kita hapus. Di sini ada choose probability. Oke. Uniform discrete berapa tadi? 4753. 4753. Kita oke. Nah, di sini delay time-nya sudah di uniform discrete. Untuk agen lokasinya, untuk agen lokasinya kita ke antrian, pembumbuan dan penepungan. Nah, untuk delay-nya kita ke stasiun pembumbuan dan penepungan. Terus selanjutnya untuk resource selection kita ke oh maaf ini tetap ini. Nah, untuk memastikan itu agent type-nya harus ayam. Nah, kita ke karyawan. Sini sudah ya. Sini satuannya second. Kita ke karyawan satu. Nah, untuk karyawan satu, resource tab-nya kita ganti ke static. Kenapa statik? Karena hanya di satu stasiun tidak pindah-pindah. Di sini new resource-nya kita ganti ke karyawan. Yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk home location-nya kita ke tempat karyawan satu yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk downtime-nya kita ganti ke untuk specific by-nya kita ganti ke reset pool properties. Nah, di sini kita bisa menggunakan istirahat, kita bisa menggunakan waktu istirahat 1 jam atau 2 jam. Tapi di sini kita tidak menggunakan waktu istirahat. Nah, pastikan di unit time karyawan. Begitupun seterusnya, selanjutnya di penggorengan. Sama seperti tadi, set alternatifnya kita ke karyawan 2. Jadi, karyawan itu menentukan, di suatu saat itu karyawan menentukan di tempat karyawan ini. Maksimum kapasitinya, kita checklist. Nah, di sini kita ganti lagi ke software isi feed untuk datanya. Oke. Jadi yang kedua di sini kita blok, kita analyze.
Nah, ini discrete ya. Nah, oke. The coordinate speed di uniform satu. Yang-nya kan satu di Kolmogorov-Smirnov. Summary nilainya yaitu 64 dan 74. Hapus di, mohon maaf, hapus ini ya. Uniform Brisket 4 dan 74. Oh, 64. Sorry. Ya, oke. Nah, sini ada lokasinya Q. Kita ke antrian penggorengan. Ini. Nah, untuk delaynya ke stasiun penggorengan. Oke, di sini pastikan agenternya ayam. Katanya tetap second ya. Dan sini menuju ke karyawan 2. Karyawan 2 sama gas statik. Untuk agennya kita ganti ke karyawan. Nah, untuk communication-nya di tempat karyawan 2. Tune time blocks kita ganti ke resource properties. Oke, di sini pastikan unit time karyawan. Nah, selanjutnya di select output 5. Di sini kan kita menggunakan di probability 1 dan probability 5. Sini kita ganti ke 0,5. Sini kita hapus jadi 0, 0, 0. Nah, di sini ke 0,5. Jadi biar pembagiannya rata di setiap stasiun. Asenten tetap ayam. Nah, lanjut ke pembuatan sambal. Pembuatan sambal ke resource. Pakai karyawan 3. Oke, maksimum Q. Kita checklist. Kita cek lagi. Ini kita cari lagi datanya. Ketiga. Kita analyze. Discrete. Ke Gunner Suite. Uniform tetap nomor 1. Summary-nya jadi pakai nomor 1 ini uniform. 41 dan 54. Kita isi blok push 41 dan 54. Kita cari 41, 54. Oke. Lagi location Q. Kita ke antrian pembuatan sambal. 1. Dan untuk delaynya stasiun pembuatan sambal 1. Sini jencapnya ayam. Selanjutnya di pencampuran 1. Itu pun sama, kita menggunakan karyawan 3. Karena 3 stasiun, 1 karyawan. Untuk mempersingkat waktu, kita eh, skip aja ya. Karena sudah ada tutorialnya. Nah, ketika semua sudah diisi sesuai yang tadi, sama juga waktu total. Untuk waktu total, tambahkan ke waktu mulai. Time measure start.
Di sini kita ganti ke 9999. Di sini agent tab ayam untuk penjualan kita pastikan ke agent tab ayam. Oke, selanjutnya ke layout ini. Kita bisa menambahkan eh, 3D object mesin ke 3D object bawah sendiri. Kita pakai ke manufaktur kayak ini. Untuk mesin terserah, gak akan berpengaruh. Mohon maaf agak lama. Kita atur besar kecilnya. Kita pakai scanner. Serah ya, terserah kalian. Ini untuk mempersingkat waktu, kita salin aja. Mohon maaf, kita ganti yang ini. Kita salin aja. Terus ini, terus ini. Oke, salin aja. Ini sudah kita pasang titik objeknya. Selanjutnya kita perlebar lagi. Kita ke 3D model. Ke 3D model. 3D window, maaf. Nah, di sini nanti untuk menampilkan simulasi 3D-nya pas running. Nah, selanjutnya di presentasi, di analyze, nah, analisis di histogram. Nah, terus histogramnya di sini. Nah, untuk namanya distribusi waktu total. Sini detailnya bisa menggunakan spasi untuk detailnya. Untuk metadata, kita masukkan waktu total dot distribution. Untuk warnanya, setelah bisa menyesuaikan memakai warna silver. Nah, di sini programnya sudah jadi. Untuk mengetahui hasilnya, kita running. Nah, untuk runningnya di run ini. Kita klik. Untuk mempersingkat, kita klik ini. Nah, nah, di sini kan ada satu karyawan yang mati atau kelelahan. Di sini 95% warna merah dan terdapat bottleneck. Nah, di sini ayam gepreknya menumpuk di penggorengan. Di sini yang karyawan satu, karyawan tiga, karyawan empat sudah optimal. Mereka sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja. Jadi terdapat sedikit idle time
tapi tidak berpengaruh. Oke, untuk memperbaikinya, kita akan menambahkan karyawan lagi di penggorengan. Kita menuju ke softwarenya lagi. Ke layoutnya lagi, kita close. Nah, kita tambahkan karyawan di research pool. Nah, mana tadi? Ini. Oke, kita ke karyawan 5. Kita ganti ke karyawan 5. Oke. Nah, untuk moving kita ganti ke static. Samakan yang tadi. Agent type kita ganti ke karyawan. Oke. Nah, maaf agak lama. Nah, untuk home location-nya kita ke tempat karyawan 2 karena di sini bersama dengan karyawan 2. Untuk downtime blocks kita ganti ke reset pool. Nah, di sini unit type pastikan karyawan. Oke, selanjutnya ke penggorengan. Nah, di sini kita tambahkan ke ada list di resource stats. Kita tambahkan karyawan 5. Oke, jadi datanya sudah cukup ya. Nah, ini kita running lagi. Nah, di sini sudah tidak ada bottleneck. Oh, maaf ada satu tapi sudah mengurangi yang tadi yang 28. Nah, di sini ada idle time yang terlalu banyak tapi tidak apa-apa karena tadi karyawan 2 sangat kelelahan. Yang untuk selainnya normal ya. Cuma bottleneck 1 tidak melebihi 2. Itu untuk perbaikannya. Nah, untuk grafik ini menunjukkan waktu total ya. Di sini bahan baku data itu 313 dan penjualan 310. Jadi ada idle time 3. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada simulasi dinamis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk simulasi pada simulasi diskrit. Tahap pertama yaitu kita membuka software Vensim. Kemudian kita ke file, ke new model. Di sini initial time-nya kita ganti ke 1 karena kita pakai hari. Jadi final time-nya kita ganti ke 10. Kemudian unit for time-nya kita ganti ke day karena kita pakainya cuma hari. Kemudian lanjut di sini kita klik variabel. Kemudian di sini kita akan masukkan variabel-variabel yang ada pada running simulasi tadi. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku ayam. Kemudian jumlah ayam siap saji. Kemudian kapasitas maksimal. Di sini kita pakai kapasitas maksimal produksi karena setiap karyawan itu juga mempunyai eh, tenaga maksimalnya. Supaya tidak memberatkan karyawan, maka kita akan membatasinya dengan kapasitas maksimal produksi. Kemudian di sini ada persentase keberhasilan produksi. Kemudian di sini ada ketersediaan bahan baku ayam itu dipengaruhi oleh jumlah produksi ayam geprek juga. Jumlah produksi.
Kemudian jumlah produksi ayam geprek dipengaruhi oleh rasio permintaan harian. Kemudian ketersediaan bahan baku ayam juga berpengaruh kepada ayam yang tidak layak. Jika ayam tidak layak konsumsi, tidak layak saja. Kemudian di sini dari ayam tidak layak itu ada persentase ayam yang tidak layak. Kemudian jumlah produksi ayam geprek dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jumlah peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Di sini variabel utamanya yaitu jumlah permintaan. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Selain itu, peningkatan permintaan dan penurunan permintaan memiliki persentase masing-masing di setiap harinya. Persentase peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Ketika sudah selesai, kita tekan ISC untuk tidak usah kita klik arrow untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut. Yang pertama di sini jumlah ayam siap saji mempengaruhi ketersediaan bahan baku ayam. Kemudian kapasitas maksimal produksi mempengaruhi jumlah ayam siap saji dan juga persentasenya juga mempengaruhi ayam siap saji. Kemudian di sini jumlah produksi ayam geprek mempengaruhi ketersediaan bahan baku ayam. Rasio permintaan mempengaruhi jumlah produksi ayam gepreknya. Kemudian di sini ada jumlah permintaan yang mempengaruhi jumlah produksi ayam geprek tiap harinya. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Kemudian persentase penurunan permintaan mempengaruhi penurunan permintaan, persentase peningkatan permintaan mempengaruhi peningkatan permintaan. Di sini jumlah permintaan juga mempengaruhi penurunan permintaan. Jadi ini feedbacknya itu timbal balik. Dua-duanya mempengaruhi. Jumlah permintaan juga mempengaruhi peningkatan permintaan. Timbal balik juga. Kemudian ayam tidak layak mempengaruhi ketersediaan bahan baku ayam. Namun ketersediaan bahan baku ayam juga mempengaruhi ayam tidak layak. Jika semakin banyak maka ayam tidak layak juga semakin banyak. Kemudian presentasi ayam tidak layak mempengaruhi ayam tidak layak. Jika sudah, kita akan membuat polaritinya. Di sini ketersediaan bahan baku ayam dipengaruhi oleh jumlah ayam siap saji. Jumlah ayam siap saji akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku ayam itu polaritinya plus. Karena setiap jumlah ayam siap saji yang meningkat, maka ketersediaan bahan baku ayam juga meningkat. Kapasitas maksimal produksi juga akan meningkatkan jumlah ayam siap saji. Jika kapasitasnya semakin banyak, maka jumlah ayam siap sajinya juga semakin banyak. Kemudian persentase keberhasilan juga mempengaruhi plus polaritinya. Karena semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi jumlah ayamnya. Kemudian di sini ada jumlah produksi ayam geprek yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Ini polaritinya minus. Karena semakin banyak jumlah produksi ayam geprek, maka ketersediaan bahan baku akan semakin sedikit. Sedangkan rasio permintaan harian akan berpengaruh positif terhadap produksi ayam geprek. Karena semakin banyak rasio permintaan hariannya, maka jumlah produksinya akan semakin banyak. Jumlah permintaan memiliki polarity plus. Karena semakin banyak permintaan, maka jumlah produksi akan semakin banyak. Kemudian di sini ada peningkatan permintaan. Semakin banyak jumlah permintaan, maka persentase peningkatan permintaan akan semakin banyak. Maka polaritinya plus. Begitu juga sebaliknya, persentase juga akan semakin banyak, maka polaritinya plus. Kemudian di sini jumlah permintaan akan mempengaruhi penurunan permintaan. Seperti halnya tadi, jumlah permintaan akan mempengaruhi persentase penurunan. Jadi di sini polaritinya plus. Semakin banyak jumlah permintaan, maka semakin besar persentasenya juga. Kemudian, penurunan permintaan akan mempengaruhi jumlah permintaan dengan polarity minus.
Karena semakin banyak penurunan permintaan, maka jumlah permintaan akan semakin kecil. Sebaliknya, peningkatan permintaan memiliki polariti plus karena semakin banyak peningkatan permintaan, maka jumlah permintaannya semakin banyak. Kemudian di sini ada polariti, di sini ada causal loop dari persen bahan baku ayam dan juga ayam tidak layak. Bahan baku ayam yang semakin menumpuk akan menimbulkan ayam tidak layak ini semakin banyak. Karena persentase permintaan, persentase ayam tidak layak juga akan semakin meningkat. Di sini akan polaritinya plus, kemudian persentase polaritinya juga plus. Ayam tidak layak akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Karena semakin banyak ayam tidak layak, maka bahan baku akan semakin sedikit. Di sini polaritinya minus. Kemudian di sini karena kita adalah map abu-abu, maka arrow-nya kita ganti ke warna abu-abu. Kita klik OK. Klik yes. Di sini kita simpan dengan nama causal loop diagram tugas besar. Kita klik enter. Sekian pemaparan dari causal loop diagram simulasi diskrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian running software sistem diskrit dan dinamis menggunakan teknologi diskrit dan Vensim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.